3, 2, 1. Subscribe to my channel. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya Raffi Ardana dari mahasiswa Universitas Gunung Jati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NPM 1210200326 dari kelas Manajemen 2 NSTM. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yaitu pembelajaran berbasis kompetensi dari mata kuliah Manajemen Inovatif yang diampu oleh Pak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Bisa disimak ya videonya. Oke guys, materi yang akan kita bahas kali ini adalah pembelajaran berbasis kompetensi. Poin yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Kedua, kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan. Yang ketiga yaitu kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Poin selanjutnya yaitu kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Poin selanjutnya, kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesaian pelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat diukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Poin selanjutnya yaitu perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan dalam kawasan pengetahuan dan keterampilan sikap kompetensi dasar. Yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. 4, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. 5, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Kompetensi. Yang pertama, membuat proposal penelitian yang baik. Kedua, membuat laporan penelitian yang baik. Ketiga, menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Keempat, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, bergotong royong sesuai ajaran Pancasila.
Poin selanjutnya yaitu hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Poin yang terakhir adalah hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruangan pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran tadi. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke guys, terima kasih sudah menonton video pembelajaran tadi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar Raffi lebih giat lagi untuk mengupload video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya guys. Bye-bye.